Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 28 Juni 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketakutan Jadi Kekuatan. Ketakutan jadi kekuatan atau bebas dari ketakutan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, pada saat-saat seperti inilah tatkala semakin meningkat merajalela virus dari COVID-19, bahkan yang terbaru dalam waktu 15 detik penularan itu bisa semakin terjadi, bahkan tanpa berpapasan. Orang kemudian menyemburkan droplet, lalu kemudian meninggalkan tempat itu, dan orang yang kemudian berkunjung ke tempat yang sama, itu kemudian bisa terkena. Bapa yang di dalam surga, semua ini adalah ketakutan yang membuat kami mengalami ketakutan yang luar biasa. Namun kami ingin belajar agar ketakutan kami berubah menjadi kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bebas dari ketakutan. Ketakutan berubah menjadi kekuatan. Bagaimana kita bisa mengubah ketakutan bisa menjadi kekuatan? Takut adalah hal yang lumrah. Takut adalah hal yang wajar. Tatkala Anda berjalan sendiri di dalam kegelapan, tidak ada yang menemani, kita mengalami takut. Tatkala kita melihat ada air yang dalam, kemudian kita tidak bisa berenang, kita akan mengalami takut. Tatkala kita menghadapi api yang panas, kita akan menghindar karena kita takut terbakar. Tatkala ada orang asing yang kemudian ketok-ketok pintu tengah malam, kita takut. Jangan-jangan itu perampok. Namun, takut dengan ketakutan sesuatu yang berbeda. Kalau takut ada alasan yang jelas, alasan yang logis, dan alasan yang bisa dibenarkan. Orang percaya bisa mengalami takut. Namun kalau ketakutan itu berarti takut yang berlebih-lebihan. Tidak ada alasan yang kuat pun dia tetap takut. Segala sesuatu dicurigai secara pesimis. Dicurigai dengan secara berlebihan. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan COVID-19? Bukankah ini kita akan hadapi dengan takut atau dengan ketakutan? Oleh sebab itu yang menjadi pilihan kita. Kita seringkali berbicara di dalam grup-grup WhatsApp, apa yang dikirim, yang kita tonton. Sampai ada satu teman kemudian berkata, sudah berhenti saja COVID lagi. Ini menimbulkan ketakutan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketakutan adalah takut yang berlebihan. Dan firman Tuhan berkata apa? Dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Alkitab mencatat roh ketakutan. Ketakutan menjadi roh. Ketakutan berarti yang menghinggapi, menyelimuti, dan menguasai diri kita. Segala sesuatu pada akhirnya itu ada dalam kendali Allah. Seringkali kita berbicara bagaimana sembuh daripada COVID-19 bagi yang terpapar, yang tidak terpapar. Bagaimana menjaga diri supaya tidak terpapar. Takut sesuatu yang wajar. Namun tatkala kita percaya segala sesuatu di dalam kendali Allah. Oleh sebab itu di dalam perenungan beberapa waktu ini, saya kemudian merenungkan bahwa yang diperjuangkan saat sekarang sesungguhnya tidak hanya berbicara pandemik ini selesai, tapi kita harus bertanya, apa maksud Allah di atas masalah yang timbul saat sekarang, di atas pandemik yang ada. COVID-19 dan berbagai macam pandemik yang terjadi, baik dalam Alkitab maupun dalam dunia, itu dalam izin dan kendali Tuhan. Dan di dalam setiap pandemik tersisip maksud dan kehendak Allah yang kita perlu pelajari. Sejarah mencatat bagaimana ada 10 tulah air menjadi darah, katak,
tulah nyamuk, lalat pikat, tulah sampar, ada bara, ada hujan es, ada belalang, ada gelap gulita, ada anak sulung yang meninggal. Pandemik yang ada di dalam dunia, ada penyakit pes yang disebabkan kutu dari tikus, ada kolera 1817 di India dari air yang tercemar, kemudian menyerang pencernaan dan usus. Ada macam-macam flu, ada flu Spanyol, flu Asia, flu Hong Kong, bahkan flu babi. Ada penyakit HIV atau AIDS dari virus simpanse binatang simpanse Afrika Barat. Ada juga SARS di tahun 2002, itu dari Guangdong, Cina. Ada juga Ebola dari Sudan, dari negara Sudan tahun 76. Itu berasal dari apa? Kelelawar buah. Pandemik masalah ini tidak hanya kita berbicara bagaimana menanganinya, namun tatkala Tuhan izinkan, jangan-jangan manusia sedang diminta oleh Tuhan, engkau berteduh di rumah masing-masing, tatkala dalam kesendirian tidak bisa bertemu, sulit mencari uang, sulit bersetadi, sulit bergerak, sulit bagaimana menggapai mimpi dan cita-citamu. Jangankan berbicara tentang menggapai mimpi dan cita-cita, untuk menjalani hidup sehari ke sehari saja mengalami kesulitan. Di dalam hal ini ada dua perjuangan kita. Perjuangan yang pertama, bagaimana pandemi ini selesai, dan kalau kita kena sakit bagaimana sembuh, dan kalau kita tidak terkena dan tidak terpapar, bagaimana supaya jangan terpapar. Itu yang pertama. Tapi yang lebih utama adalah apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Jangan-jangan Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kita kembali kepada Dia, untuk kita mengubah. Ada karakter-karakter yang berdosa, yang dulunya serakah, sekarang diajar untuk peduli. Yang dulunya sangat mementingkan segala perkara-perkara yang bersifat kesenangan. Pada saat ini, kami diperhadapkan bagaimana kami belajar untuk tidak hanya berbicara tentang kesenangan diri, tapi juga berbicara bagaimana bisa menolong dan membantu orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, waktu terdahulu kita sulit punya waktu dengan keluarga, sampai anak tidak punya waktu dengan orang tua, suami istri tidak punya waktu dengan orang tua. Oleh sebab itu di saat ini engkau dikembalikan ke dalam rumah tangga, engkau dikembalikan punya banyak waktu dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Maka ini sesungguhnya sesuatu yang indah. Namun yang menarik, tatkala banyak waktu dengan orang tua, dengan anggota keluarga, kita pun juga tidak memakainya dengan baik. Saat ini kita punya banyak waktu untuk merenung, untuk membaca firman, untuk mencari kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau yang aku buat dalam hidup ini, yang tatkala visi dan hidup, misi hidup kita, yang tak terdahulunya salah, tidak berfokus kepada kebenaran, tapi engkau berfokus kepada ketenaran. Tidak berfokus kepada bagaimana menjadi berkat. Engkau berjuang terus-menerus untuk mencari berkat untuk dirimu, bukan untuk menjadi berkat. Di waktu terdahulu, kita sibuk mencari gemerlapnya dunia. Pada saat sekarang, engkau dipanggil untuk mencari terangnya Kristus dan dekat dengan terangnya Kristus. Pada waktu terdahulu, kita ingin menjadi orang-orang yang kemudian dipuja-puja oleh orang lain. Pada saat ini, engkau dipanggil pada saat pandemik ini, engkau untuk memuji, memuja, memuliakan Allah lewat hidupmu, lewat pujian, lewat doa. Pada saat engkau bersatu mendengarkan firman, sehingga sahabat seperjalanan, sewaktu pemikiran kita diubah untuk berpusat kepada Tuhan, kita akan mengubah ketakutan itu menjadi kekuatan. Orang yang ketakutan berorientasi kepada dunia ini, orang yang hidup dalam takut akan Allah, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, engkau akan hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenarannya, di dalam jalannya. Dan hidupmu tidak hanya berorientasi mengejar berkat, tapi engkau juga berbagi berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Setiap kali berdoa untuk orang lain, namun saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak daripada hamba-Mu sendiri, yang sudah melangsungkan pernikahan di Belgia 2 hari yang lalu. Tuhan berkati rumah tangga anak hamba-Mu ini boleh berjalan dengan lancar, rumah tangga yang diberkati oleh Allah. Berkati juga anak hamba-Mu yang paling besar, mantu yang sedang hamil muda. Tuhan juga akan berkati semua prosesnya dengan baik. Berkati juga anak hamba-Mu yang paling bungsu, yang sedang merintis bisnis, usaha, belajar daripada perusahaan keluarga. Tuhan juga berkati. Pada akhirnya kami serahkan dia Tuhan, semua sahabat seperjalanan,
di dalam segala pergumulan yang membuat kami mengalami ketakutan. Karena sakit penyakit, karena ekonomi, karena masalah relasi dan segala macam. Biar kami mengalami kekuatan-kekuatan yang berasal dari Allah. Karena hidup kami tidak berorientasi kepada dunia ini, namun hidup kami berorientasi kepada kebenaran Allah dan bagaimana kami hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ketakutan yang dirubah menjadi kekuatan, bebas dari ketakutan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.